Masih bersama kami di iTalk. Niki, ketika Anda sempat dibawa ke panti sosial, apa saja yang Anda dapatkan di sana? Enggak sih, cuman dikasih arahan aja. Arahan seperti? Kayak, aduh, Niki agak teler soalnya Niki 13 jam nggak tidur saat itu. Jadi Niki udah nggak terlalu inget lagi gitu perbincangannya kayak apa. Tapi cuma sebentar sih kayak tanda tangan, surat pengembalian ke orang tua karena Niki udah yatim piatu, jadi diwakilin sama wali. tante. Iya, gitu doang sih. Nggak ada yang berat-berat kayak gimana, nggak ada. Selain di dunia hiburan, apalagi aktivitas Niki di luar itu? Di luar, ini yang nyata ya. Emang ada yang nggak nyata? Orang-orang sih banyaknya nggak nyata gitu. Kalau Niki nyata sih alhamdulillah. Niki nge-MC juga off air, Niki alhamdulillah jalan sampai detik ini. Nanti tanggal 18 pun Niki masih ada nyanyi. Oke. Gitu kan. Terus film Niki masih ada 2 judul lagi di tahun depan dan itu sudah tanda tangan kontrak dan lain-lain. Niki juga ada beberapa kerjasama sama boleh nyebutin kayak YouTube gitu nggak sih? Kayak YouTube, tapi ini bukan YouTube, tapi YouTube-nya Indonesia dan sudah kontrak, itu juga udah mulai jalan. Apakah itu semua cukup untuk membiayai hidup Niki yang alhamdulillah dari luar kelihatan glamor? Glamor dari mananya? Jadi Niki tidak biasa-biasa glamor aja. hidupnya? Niki nggak pernah pergi dengan mobil Ferrari atau Porsche ya, gitu. Mobil yang Niki selalu pakai selama syuting ya mobil Rio aja, bukan dikumpetin, tapi silakan dicek, memang mobilnya cuma satu gitu. Apakah itu semua cukup mengingat Anda adalah single parent, punya 2 anak, yang sekarang butuh biaya besar untuk pendidikan dan lain-lain? Cukup. Alhamdulillah. Karena Niki bukan tipe perempuan yang boros suka belanja. Gitu. Niki malah bahkan bisa pakai baju syuting 2 sampai 3 kali dan Niki nggak malu untuk melakukan itu. Kalau udah punya anak sih semua ceritanya berbeda ya. Dulu mungkin kalau belum punya anak, wah apa aja Niki bisa beli. Tapi kalau Niki udah punya anak, jadi segala sesuatunya pasti buat anak dulu deh, tabungin buat anak dulu deh. Alhamdulillah Niki udah punya deposito buat anak. Nik, gitu. pernah dengar kasus prostitusi di kalangan artis? Pernah banget. Apa yang Niki ketahui soal itu? Kalau prostitusi dalam artis sih ya ada lah, nggak usah munafik lah. Dari zaman Ki Benen juga udah ada. Anda tahu Dari siapa zaman saja Eva Anas orangnya? masih pakai bulu ketek juga itu udah ada. Anda tahu gitu. siapa orang-orangnya? Orang-orangnya tahu. Bisa teridentifikasi dengan jelas? Bukan teridentifikasi dengan jelas lagi ya, karena emang kita tahu gitu. Tapi kan ya itu urusan dia sama Tuhan. Siapa pelanggan mereka? Aku kalau pelanggan ini nggak tahu ya siapa-siapanya gitu. Pejabat mungkin? Nggak tahu. Nggak pernah nanya, siapa nih lo habis sama siapa kemarin, lo sama siapa? Itu artinya teman-teman Niki sendiri dong, yang mereka cerita. Di sekeliling Niki ya. Di sekeliling Niki. Dan itu karena kita ruang lingkupnya terlalu kecil, jadi ya ketahuan gitu. Dan itu bukan gosip tapi fakta ya? Fakta. Niki nggak pernah ngomongin gosip, Niki nggak pernah ngomongin bohong gitu. Yang Niki ngomongin semuanya fakta. Kenapa Niki tahu? Karena Niki dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Gitu kan. Bagaimana modus ini? Ya kenalan-kenalan, tapi kebanyakan artinya melalui seorang germo gini ya. Seperti itu? Wah, Niki nggak tahu germo nggak tahu apa, tapi kalau germo-germo itu Niki tahu, tapi Niki bukan tidak berteman ya, tapi Niki membatasi. Niki berteman sama siapa aja, sama pengamen, sama gembel, sama yang nggak punya uang. Karena apa yang orang lihat dari Niki, orang suka mengaitkan Niki dengan kegiatan seperti itu. Kegiatan Niki seperti apa? itu Prostitusi. Ya silakan dibuktiin aja kalau emang Niki pernah menjual diri atau prostitusi. Ada yang Niki pernah punya pengalaman untuk didekati atau didekati oleh seseorang? Kalau didekati ya banyak. Tapi tujuannya untuk prostitusi? Enggak, tujuannya mulai mau dikawinin, mau dipacarin, tapi pas Niki lihat orangnya jelek, Niki tinggal, kayak gitu. Kalau untuk prostitusi dibayar sekali pakai kayak gitu nggak pernah. Siapa saja mereka yang menghubungi Niki? Iya banyak. Ada pejabat juga? Nggak tahu pejabat atau enggak, tapi kalau ditawarin bukan ke Niki aja ya, kayaknya ke beberapa artis perempuan juga ada gitu. Cuma karena ketangkapnya atau diamaninnya Niki, jadi orang pada membahas Niki aja. Ini kita akan lihat tayangan berikut ini, apa pendapat masyarakat tentang sosok Nikita Mirzani. Mana? Oh, sebelumnya kita akan lihat foto dulu. Ini foto Anda benar yang tadi? Mana? Coba bisa diulangi lagi fotonya. Foto dengan Presiden Jokowi. Oh betul. Itu kejadian pada saat apa nih? Itu hati-hati loh kalau yang bikin kayak gitu. Dia cuma kasih itu foto asli. Foto real. Foto itu real. Foto. Jadi gini. Bukan foto rekayasa ya? Itu premier film Comic 8 yang pertama. Oke. Dan Jokowi itu diundang untuk menghadiri premier tersebut. Gitu kan. Niki sebagai salah satu fans dia, ada dia, pada Niki juga main di sana di Comic 8 itu Niki main loh. Ini fotonya ya? Iya, Niki main loh di situ. Oke. Terus Niki izin sama pengawal-pengawalnya dan akhirnya dibolehin, ya Niki foto lah.
Oke, jadi ini foto Niki bersama Presiden ketika peluncuran film Comic Comic 8. 8. Oke, dan kita akan lihat apa tanggapan masyarakat tentang sosok Nikita Mirzani ya. Dari pejabatnya sebenarnya balik ke pribadi masing-masing sih mas. Kalau Mbak Ada power, ada money, kenapa enggak sih? Gitu aja. Iya sih. Ya itu juga mungkin sekarang kan uangnya banyak kan ya, jadi bisa melakukan hal apapun gitu. Jadi mungkin sih mas. Kurang tahu ya. Ya mungkin ya di luar sana bisa terjadi juga. Kemungkinan besar sih ya, apalagi kan balik lagi uang yang berbicara ya. Apalagi pimpinan DPR atau yang lain-lainnya itu uangnya juga cukup. Apalagi dia bisa dengan artis. Nik, itu ada pendapat masyarakat, tanggapan dari Nikita seperti apa? Ya masyarakat bertanggapan apapun itu sah-sah aja ya, terserah dia. Nik, bagaimana Anda bisa mencitrakan diri Anda sebagai wanita yang baik di depan anak-anak Anda karena banyaknya begitu persepsi ataupun pemberitaan miring tentang Nikita Mirzani? Itu gampang, karena anak Niki tahu banget sosok Miminya seperti apa. Yang pertama 8 tahun, 8 yang tahun. kedua 1 tahun. Yang kedua 1 tahun. Dia tahu Miminya kerja kayak gimana. Kadang-kadang pulang cuma untuk ganti baju, tidur 2-3 jam, akhirnya harus bangun lagi dan harus syuting lagi. Dan kalau misalkan tempatnya memungkinkan, Niki juga kadang-kadang suka bawa anak gitu. Jadi kalau untuk menjelaskan ke anak itu masalah gampang. Cuman takutnya nanti ketika dia sudah tumbuh dewasa dan akhirnya dia mengerti dengan masalah Miminya yang sekarang dialami ini, nah itu yang mungkin agak sulit Niki untuk jelasin gitu. Nanti kan dia pasti akan tanya, kenapa ya Mi, kok bisa ada ini, kok bisa ada itu gitu. Kalau sekarang sih karena masih kecil dan mungkin dia cuman kayak shocknya gini ya, Mi, kok aku sempat kecolongan kemarin gitu kan, lagi tidur siang. Kemarin ini pada saat kasus yang ini? Bukan, lagi tidur siang. Terus ini udah kasus yang ini, lagi tidur siang, tiba-tiba dia nonton TV, tiba-tiba dilihat Miminya lagi nangis. Gitu kan, dia nanya gitu. Kok Mimi nangis sih? Kenapa ya gitu. Apa yang Niki jelaskan? Itu sih ribet sih, karena dia kan sudah bisa baca gitu, jadi dia tahu gitu. Ini artinya apa sih Mi? Nah itu Niki yang nggak bisa ngomong dan akhirnya Niki cuman peluk doang, Niki cium. Untungnya ada tante, akhirnya tante yang bilang, oh itu Mimi lagi syuting, oh itu Mimi lagi ini lagi itu gitu. Dan sumber berita kan bukan saja dari rumah, tapi bisa juga ketika ada pergaulan di sekolah. Untungnya Niki sekolahin anak Niki di international school. Jadi bukan ibu-ibu yang kepo tiap hari nonton infotainment gitu. Niki setiap hari mengantarkan anak ke sekolah? Kalau ada waktu pasti. Kalau syutingnya siang pasti Niki antar. Nah, Nik, anak ini kan makin lama makin dewasa. Siap gak sih Niki suatu saat akan ditanya seperti oleh anak Niki? Niki itu seperti apa sebenarnya? Kalau itu sih sebetulnya kalau ditanya kayak gitu jujur Niki nggak tahu ya, karena itu masih lama soalnya. Gitu, masih lama banget, dia masih 8 tahun dan dia butuh sekitar 7-6 tahun lagi untuk ngerti masalah-masalah Miminya yang dihadapin sekarang gitu. Tapi kalau ada kekhawatiran pasti, namanya Niki punya anak perempuan juga gitu kan, apalagi kan orang Indonesia ini kadang lebih suka mengejar orang. Dan apakah profesi yang Niki jalani seperti ini justru akan menjadi beban berat bagi Anda di kemudian hari ini? Ketika kita berbicara soal pertumbuhan anak-anak ya. Kalau beban sih apa ya? Ya beban sih, tapi nggak terlalu yang ini pilihan sih ya, pilihan yang Niki pilih pada akhirnya gitu kan. Kenapa Niki memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment pada Niki dulu punya pekerjaan yang sangat bagus. Itu ya resikonya harus Niki hadapin seperti sekarang gitu. Kalau bukan public figure pasti tidak akan jadi berita yang saya buat ini gitu. Baik, dan pemirsa, iTalk masih akan kembali bersama saya Ari dan Nikita Mirzani.